Come look at this. Membuat tidurku tak nyenyak, dia membuat makan pun tak enak. Tapi bohong. Easy Dash. Yes. Halo teman-teman, perkenalkan, saya mahasiswa aktif semester 4 Program Studi Psikologi dan Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Manado. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Natali Kristi Sondang dengan NIM 21101060. Dan ini adalah tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah psikometri dengan dosen pengampu Enci Tiara Veronica. Pada saat ini saya akan membahas tentang validitas dan reliabilitas. Nah teman-teman, kalau berbicara tentang validitas dan reliabilitas, tentunya tidak bisa lepas dari instrumen. Jadi, instrumen yang baik itu adalah instrumen yang valid dan reliable. Instrumen itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tes dan ada non-tes. Untuk tes ini contohnya ada tes presentasi belajar, tes intelijensi, dan tes bakat. Kemudian non-tes contohnya adalah pedoman wawancara, penyebaran angket atau kuesioner, dan lembar observasi. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan tentang validitas. Apa sih sebenarnya validitas itu? Jadi, validitas itu adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Misalnya meteran. Meteran digunakan untuk mengukur panjang, bukan mengukur berat. Jadi, kalau meteran digunakan untuk mengukur berat, itu tandanya tidak valid. Validitas ini memiliki 3 jenis, yaitu validitas konstruk, validitas isi, dan validitas kriteria. Saya akan memberikan contoh untuk validitas isi. Jadi, validitas isi ini dilakukan oleh orang yang berkompeten melalui expert judgment. Kemudian, pakar dan ahli tersebut akan menelaah kisi-kisi tes untuk memastikan bahwa soal-soal tes itu sudah mewakili atau mencerminkan keseluruhan konten atau materi. Dan berikutnya ada validitas konstruk. Jadi, validitas konstruk merupakan salah satu tipe validitas internal rasional untuk menunjukkan sejauh mana instrumen tersebut mengungkapkan suatu konstruk teoretik yang hendak diukur. Kemudian validitas isi adalah melihat hubungan alat ukur dengan hal-hal yang berada di luar alat ukur tersebut. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas ini adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Contoh sederhananya, suatu tes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama apabila dites pada kelompok yang sama dan pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Kemudian, reliabilitas ini ada 4 jenis-jenis, yaitu tes retest, paralel test, konsistensi internal, dan iterator. Tes retest ini melakukan 2 kali tes dan koefisien korelasi diperoleh dari korelasi kedua skor. Contoh sederhananya yaitu tes yang pertama dilakukan pada hari ini dan besok harinya dites kembali, kemudian dilihat korelasi antara tes pertama dan tes kedua. Yang kedua, paralel test, yaitu tes yang dilakukan 2 kali dengan 2 jenis tes yang berbeda, yang itemnya juga berbeda, tetapi memiliki sifat yang setara. Selanjutnya ada konsistensi internal, yaitu tes yang dibagi menjadi 2 dan syarat min dan varian belahan 1 dan 2 setara. Kemudian ada iterator, yaitu tes yang dinilai oleh 2 orang atau lebih untuk menghitung reliabilitasnya dengan formula kappa. Jadi, misalnya saya punya instrumen dan kemudian saya memberikan kepada 2 orang ahli, kemudian penilai pertama dan kedua memberikan skor. Setelah itu dihitung reliabilitasnya dengan menggunakan formula kappa.